Ya pemirsa, kisah pilu dialami Hugo, seorang bocah laki-laki di Padang Pariaman, Sumatera Barat yang kehilangan ibunya akibat terseret banjir bandang. Ya, saat kejadian, Hugo dan ibunya sedang dalam perjalanan menuju sekolah, namun tiba-tiba jembatan yang mereka lewati ambruk. Jadi tiba lamburan tuh ya, mengusnya astagfirullah cek ke jalan. Tiba di pertengahan tuh sangat bayi matan tuh jatuh. Iya, ibu bisa. Muhammad Hugo Rafael, bocah laki-laki berusia 13 tahun ini terus menangis mencari ibunya yang hilang diterjang banjir bandang di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Peristiwa bermula saat Hugo sedang dalam perjalanan menuju sekolah diantar ibunya dengan mengendarai sepeda motor. Hujan yang turun tak menyurutkan semangat Hugo untuk pergi menuntut ilmu. Namun tiba-tiba jembatan Kutoburuk Lubuk Alung yang mereka lewati ambruk setelah air sungai Batang Anai meluap. Hugo dan ibunya langsung terjatuh dan terseret arus. Hugo selamat sementara ibunda tercintanya kini entah di mana usai hanyut di bawah arus deras. Mau berangkat sekolah, diantar sama ibunya tadi. Hari hujan lebat, cuaca air besar. Dia nggak tahu jalan itu ini. Pas sudah sampai jembatan di tengah-tengah rupanya runtuh. Pas runtuh itu tidak ada yang tahu bahwa saksi katanya ada korban di situ. Sangka orang yang melihat jembatan itu runtuh katanya nggak ada korban. Alhamdulillah adik kami ini selamat. Naiklah dia ke atas tadi, dikasih tahu lah neneknya tadinya di seberang. Nek katanya ibu nganyut ya kan. Rupanya baru tahu di situ ada korban. Saat kejadian, ibunda Hugo, Epi Yulia Susanti, mengenakan jas hujan berwarna kuning, baju merah marun, celana ungu dan jilbab merah. Hingga kini petugas masih terus berjibaku mencari ibu Hugo. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk informasi terkini terkait proses pencarian korban banjir bandang pemirsa, sudah ada rekan kami Agung Sulistyo langsung dari posko utama tanggap darurat bencana Padang Panjang. Selamat pagi rekan Agung, bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah ada pencarian dari korban selamat sudah ditemukan kembali? Selamat pagi, Pram. Saat ini saya berada di posko komando atau posko utama tanggap darurat Kota Padang Panjang. Dan untuk saat ini operasi pencarian korban masih terus berlanjut. Berdasarkan data semalam, itu sudah ada 30 jenazah yang dievakuasi dan sudah teridentifikasi. Dan baru saja ditemukan satu jenazah lagi dan saat ini sudah dibawa ke RSUD Padang Panjang untuk diidentifikasi oleh tim DVI. Dan untuk cuaca di Kota Padang Panjang sendiri cukup cerah. Namun untuk cuaca di Lembah Anai di lokasi batas Kota Padang Panjang itu cuacanya susah diprediksi karena di sana bisa suatu waktu datang hujan dan itu yang menjadi penghalang atau menjadi penghambat petugas pencarian untuk melakukan penyisiran di tepi sungai atau atau mencari korban-korban di puing-puing yang ada di sekitar kawasan Lembah Anai, Pram. Ya Agung, ini banyak sekali anggota keluarga yang selamat yang mencari anggota keluarganya yang masih dinyatakan hilang di sana. Apakah pusat informasi sana bisa jelas menyampaikan informasi kepada warga yang mencari keluarganya di sana? Baik, itu pusat informasi ini terbuka 24 jam dan pihak keluarga bisa mencari atau melaporkan anggota keluarganya yang hilang. Dan diinformasikan juga ada 2 anggota Polri yang menjadi korban banjir bandang ini dan 1 sudah ditemukan. Dan ada juga 3 anggota TNI yang menjadi korban. Dan 1 juga sudah ditemukan. Dan untuk yang harus maksud saya untuk korban yang harus dicari lagi ada lebih dari 40 korban lagi yang 40 sampai 45 korban lagi yang saat ini masih dalam proses pencarian. Itu yang masuk dalam data. Namun untuk yang lainnya ini belum ada data-data yang masuk, yaitu terutama pada pengguna jalan yang saat berteduh di kawasan lokasi kejadian saat peristiwa banjir bandang datang.
Ya, Agung, lalu bagaimana dengan kondisi banjir di sana? Apakah masih ada permukiman yang terendam banjir cukup tinggi atau mungkin masih ada yang masih terisolasi di kawasan Padang Panjang dan sekitarnya? Kalau di Padang Panjang ini masih sudah tidak ada terisolasi, tapi di Kabupaten Tanah Datar, itu tepatnya di daerah Malalo, itu ada beberapa desa yang terisolasi. Bahkan petugas untuk mengevakuasi atau membawa bantuan itu dengan harus menggunakan perahu untuk menuju ke seberangnya karena akses jalannya tertutup oleh banjir atau lumpur banjir bandang yang terjadi beberapa hari yang lalu. Oke, untuk bantuan jika agak susah untuk memasuki akses di sana, rekan Agus, apakah ada juga bantuan melalui via udara di sana, helikopter untuk membawa bantuan logistik? Untuk sementara untuk di kawasan Padang Panjang dan Tanah Datar, untuk akses utama dari Padang ke Bukit Tinggi atau Anai, untuk saat ini masih ditutup karena kondisi badan jalan yang terbat. Namun bisa melalui jalur alternatif, yaitu melewati jalur tinjau laut yang menghubungkan antara Padang dengan Solo. Dan untuk saat ini masih sudah bisa dilalui. Tapi perlu juga diwaspadai pemirsa bagi yang ingin melintas di kawasan tinjau laut. Kawasan ini termasuk kawasan zona merah dan rawan terjadi tanah longsor di kawasan ini. Baik, Agung, kalau menurut warga setempat, apakah banjir ini baru pertama kali terjadi di sana atau sebelumnya memang kerap terjadi banjir di wilayah Padang Panjang? Kalau di Padang Panjang, banjir bandang ini ada yang 2 kali di lokasi yang sama. Dan ada salah satu korban bernama Ratnawati, itu pada banjir tahun lalu, dia kehilangan rumah. Tapi pada tahun ini, ia kehilangan rumah suami karena kerabatnya yang baru ditemukan itu suaminya. Dan posisi sekarang ini daerah batas kota atau jembatan kembar ini ada 2 sungai. Jadi sungai yang diprediksi sebelumnya diprediksi atau dipasang EWS itu tidak masalah. Ini banjir bandang ini datang dari sungai yang di sebelahnya yang tidak diduga-duga. Dan di kawasan tersebut memang ada perumahan dan biasanya sebagai tempat pemberhentian para pengguna jalan yang akan menuju Padang, dan biasa mereka untuk sebagai rest area di kawasan tersebut. Baik, terima kasih Agung Sulistyo langsung dari Padang Panjang, Sumatera Barat. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, korban tewas di Agam, Sumatera Barat terus bertambah. Ya, diperkirakan terdapat ratusan korban tertimbun yang tidak dilaporkan karena kampung tersebut hancur tersapu banjir. Tim gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi jenazah korban banjir bandang di Nagari Salareh, Ayah Timur, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Penemuan jenazah ini total menambah jumlah korban meninggal menjadi 87 orang, sementara 76 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Petugas membutuhkan alat berat membersihkan material longsor dan mempercepat evakuasi korban yang diduga masih tertimbun dalam jumlah ratusan. Dan yang sekarang ini masih berkumpul dan area sudah luas. Kemudian yang kedua, untuk pencarian kemungkinan besar akan berlanjut sampai tidak ada laporan ada orang hilang. Dari yang sudah ada ini ada sekitar 60 lah. Itu masih ada di lapangan. Ini baru yang ada di sungai Pak, ya. Masih ada di lapangan sekitar 300 lagi yang tertimbun. Dan kita meminta tadi bantuan dari Pak Wagub, ya, Wakil Gubernur Wagub, untuk bisa membantu alat. Kita ada umum. Dampak dari banjir ini lebih dari 4.000 warga terpaksa mengungsi. Sebanyak 23 orang luka-luka dan dirawat di RSUD Lubuk Basung. Kerusakan pun terjadi di hampir seluruh sektor, mulai dari 49 rumah rusak berat, 26 rusak sedang, 468 rusak ringan, 4 jembatan terdampak, hingga 2.801 meter ruas jalan tergerus. Total kerugian sementara diperkirakan mencapai 123 miliar rupiah. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang Anyus melaporkan.